Sebuah jaringan mafia internasional yang mengendalikan perdagangan narkotika, senjata ilegal, dan perdagangan manusia beroperasi di perbatasan. Setelah banyak operasi intelijen gagal menumpas mereka, pemerintah akhirnya mengirimkan tim elit Kopassus untuk melakukan operasi rahasia yang berbahaya. Dengan strategi cerdas, pertempuran brutal, dan pengorbanan besar, Kopassus membuktikan bahwa mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Dalam ruangan sempit yang hanya diterangi satu lampu redup, Rahmat, agen intelijen yang telah menyusup selama berbulan-bulan ke jaringan mafia perbatasan, gemetar saat mengetik pesan terakhirnya. Jari-jarinya berdarah akibat kuku yang dicabut satu persatu, wajahnya penuh lebam, namun tekadnya tetap baja. Di depan matanya, seorang pria bertubuh besar dengan tato naga di lengannya mengasah pisau berlumuran darah. "Aku akan bertanya sekali lagi, siapa saja yang bekerja denganmu?" Suara berat pria itu menggetarkan udara, tetapi Rahmat hanya tersenyum samar. Dengan sisa kekuatannya, ia menekan tombol kirim di perangkat kecil yang tersembunyi di balik ikat pinggangnya. Sepersekian detik kemudian, satu pukulan keras mendarat di pelipisnya, membuat dunianya seketika gelap. Di tempat lain, jauh dari perbatasan yang dilanda kejahatan, Kolonel Arya menerima pesan yang telah dikirim Rahmat. Mata pria berusia 50 tahun itu menyipit saat membaca kode darurat yang hanya dikirim dalam keadaan paling genting. "Mereka sudah menemukan dia," gumamnya, sementara tangannya mengepal kuat. Di hadapannya, peta besar terbentang, menunjukkan jaringan operasi mafia yang selama ini sulit ditembus. Semua strategi yang telah dirancang kini harus dipercepat. Dengan satu gerakan tegas, ia menghubungi markas Kopassus dan memerintahkan pengumpulan tim terbaik. "Ini bukan sekadar penyelamatan. Kita harus menutup selamanya sarang iblis ini." Di balik perbatasan, suara teriakan dan suara benda tumpul menghantam tubuh terus menggema. Rahmat masih bernapas, tapi nyawanya tergantung di seutas benang tipis. Para gembong mafia tak akan membiarkan pengkhianatan tanpa balasan. Malam semakin larut, namun hawa kematian semakin pekat di ruangan penyiksaan itu. Tak ada yang tahu kapan Rahmat akan menyerah, tapi satu hal yang pasti, pesan daruratnya telah sampai ke tangan orang-orang yang tak mengenal kata mundur. Helikopter tak bersuara melayang rendah di atas hutan perbatasan, nyaris tak terlihat dalam kegelapan malam. Di dalamnya, 6 prajurit Kopassus duduk dalam senyap, wajah mereka tertutup balaklava hitam, mata mereka memantulkan cahaya merah dari lampu kecil di dalam kabin. Kapten Jaya, pemimpin tim, menatap peta digital di pergelangan tangannya. Mereka hanya punya waktu kurang dari 2 jam sebelum mafia memutuskan menghabisi Rahmat. Tak ada ruang untuk kesalahan. "Kita turun di titik sunyi, lalu bergerak cepat ke lokasi penyekapan," suaranya terdengar tajam di radio tim. Tak ada yang menjawab, tapi mereka semua tahu ini adalah misi yang harus berhasil, atau mereka takkan kembali sama sekali. Di markas mafia, Rahmat masih terikat di kursinya, napasnya pendek dan tersengal. Salah satu algojo mendekat dengan senyum dingin, mengangkat seember air garam lalu menyiramkan ke luka-lukanya. Jeritan tertahan keluar dari bibirnya, namun tekadnya tak goyah. Seorang pria bertubuh jangkung dengan setelan rapi, Gustavo, otak dari semua operasi kejahatan di perbatasan, menatap Rahmat dengan tatapan bosan. "Kau punya 10 menit untuk bicara, atau aku akan mengirim potongan tubuhmu satu persatu ke Jakarta," katanya, suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Tapi sebelum Rahmat bisa menjawab, lampu di ruangan itu tiba-tiba mati. Seketika, udara dipenuhi suara tembakan senyap. Di luar markas, pasukan Kopassus telah bergerak dalam gelap, seperti bayangan yang tak terdeteksi. Mereka menonaktifkan listrik dengan alat jamming, membuat musuh panik dalam kegelapan. Kapten Jaya memberi isyarat dengan tangan, dan tim langsung berpencar ke titik masing-masing. Waktu mereka singkat, dan musuh tak akan diam saja. Dari kejauhan, suara kendaraan berat mulai bergerak, mafia memanggil bala bantuan. Jaya mengetatkan genggamannya pada senapan serbu di tangannya.
Kita harus ambil Rahmat sebelum tempat ini jadi neraka, bisiknya di radio. Malam ini, perbatasan akan berubah menjadi medan perang. Udara malam terasa tebal dengan ketegangan saat pasukan Kopassus menyusup semakin dalam ke markas mafia. Langkah mereka nyaris tak bersuara, senjata terangkat, mata tajam memindai setiap sudut dalam kegelapan. Di depan, seorang penjaga bersenjata berjalan santai, rokok terselip di bibirnya. Dalam sekejap, sebuah pisau meluncur dari bayang-bayang dan menancap di lehernya, tanpa teriakan, tanpa suara, hanya tubuh yang jatuh lunglai ke tanah. Kapten Jaya memberi isyarat ke timnya, memastikan mereka tetap dalam formasi. Waktu terus berjalan, dan mereka harus menemukan Rahmat sebelum mafia menyadari kehadiran mereka. Di dalam ruang penyekapan, Gustavo menatap jam tangannya dengan kesabaran yang hampir kejam. "Waktu 10 menitmu sudah habis," katanya dingin, mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Rahmat. Namun sebelum pelatuk itu sempat ditarik, ledakan kecil terdengar dari luar ruangan, sebuah granat asap dilemparkan ke koridor utama. Alarm langsung berbunyi, menandakan ada penyusup. Para anak buah mafia berhamburan, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Gustavo mengumpat, menyadari bahwa ini bukan sekadar gangguan kecil. "Bunuh dia sekarang," teriaknya. Tapi sebelum algojonya bisa mengeksekusi perintah, pintu ruangan itu mendadak meledak. Dari kepulan asap dan puing-puing, Kapten Jaya dan timnya muncul seperti bayangan maut. Peluru senapan berperedam melesat, menjatuhkan para penjaga dalam hitungan detik. Dengan sigap, salah satu anggota tim berlari ke arah Rahmat, memotong tali yang mengikatnya. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih menyala dengan semangat bertahan hidup. "Kami datang untuk membawamu pulang," bisik prajurit itu. Namun, misi mereka belum selesai. Di luar, suara langkah kaki puluhan mafia semakin mendekat. Jalan keluar kini terkunci. Mereka telah berhasil masuk, tapi keluar hidup-hidup akan menjadi pertempuran yang sesungguhnya. Darah masih menetes dari pelipis Rahmat saat ia ditopang oleh 2 prajurit Kopassus. "Kau masih bisa jalan?" tanya Kapten Jaya, suaranya tegas namun penuh urgensi. Rahmat mengangguk lemah. Mereka harus segera keluar sebelum mafia menyadari jumlah pasukan mereka yang sesungguhnya. Dengan cepat, tim menyusup ke lorong-lorong sempit markas, menghindari konfrontasi langsung. Namun, di luar, keadaan semakin kacau. Mafia yang tersisa mulai membunyikan alarm, dan radio komunikasi mereka dipenuhi perintah untuk mengunci semua pintu keluar. Jalan untuk kabur semakin sempit. Kapten Jaya sadar bahwa menyelinap keluar tak lagi menjadi pilihan. "Kita ubah rencana," katanya sambil menatap salah satu anggota tim yang telah menyamar sebagai tentara bayaran. "Kau tetap dalam peranmu. Katakan pada mereka kau menemukan penyusup dan butuh akses keluar untuk membawa mereka ke bos." Dengan cepat, penyamaran itu mulai dimainkan. Anggota Kopassus yang menyamar menyeret Rahmat dengan kasar, berpura-pura sebagai tawanan, sementara yang lain bersembunyi di balik kegelapan. Rencana itu nyaris berhasil, hingga seseorang dari kerumunan mafia berteriak, "Tunggu. Aku kenal dia." Detik itu juga, penyamaran terbongkar. Dari belakang, suara senjata dikokang, dan tiba-tiba suasana berubah menjadi medan perang dadakan. Betrayal. Ada seorang pengkhianat di tubuh aparat yang bekerja untuk mafia, seseorang yang mengenali prajurit Kopassus yang menyamar. Tanpa aba-aba, tembakan pertama dilepaskan, mengenai salah satu anggota tim di bahu. "Kontak senjata!" teriak Kapten Jaya, langsung berlindung di balik peti kayu. Peluru berdesingan, menyalakan api pertempuran di dalam markas mafia. Tidak ada lagi cara halus, satu-satunya jalan keluar adalah bertarung hingga titik darah penghabisan. Tembakan bertubi-tubi menggema di sepanjang lorong gelap markas mafia. Percikan api muncul setiap kali peluru menghantam dinding beton. Kapten Jaya dan timnya berlindung di balik peti kayu, sementara musuh semakin banyak berdatangan. "Kita terkepung," seru Sersan Bima, mengisi ulang magazennya dengan cepat. Rahmat, meski terluka parah,
berusaha tetap sadar di tengah hujan peluru. Kopassus tidak boleh terjebak lebih lama, mereka harus membuat kekacauan yang lebih besar untuk membuka jalan keluar. Kapten Jaya melirik ke arah lorong kiri, tempat gudang penyimpanan senjata dan narkotika milik mafia berada. "Kita ledakkan tempat itu," katanya tegas. Sersan Bima langsung mengeluarkan bahan peledak dari ranselnya, menyiapkan timer untuk 2 menit. Dengan taktik gerilya yang cepat, tim Kopassus menyusup ke dalam gudang, menembak setiap musuh yang mencoba menghalangi mereka. Dengan gesit, mereka menempelkan peledak di dinding-dinding utama. Waktu semakin menipis, dan musuh semakin banyak. 1 menit lagi, teriak Bima. Kopassus mulai mundur, mencari jalur keluar sebelum ledakan terjadi. Gustavo, yang berada di ruang komando, melihat segalanya lewat layar CCTV yang bergetar akibat pertempuran sengit. Wajahnya berubah pucat saat menyadari apa yang direncanakan pasukan Kopassus. "Bunuh mereka sebelum mereka keluar," teriaknya ke radio. Tapi sudah terlambat. Ledakan pertama mengguncang markas, disusul ledakan kedua yang lebih besar. Api berkobar, menghancurkan persediaan narkotika dan senjata yang bernilai miliaran. Para mafia berlarian dalam kepanikan. Di tengah kekacauan itu, Kopassus bergerak cepat menuju jalur evakuasi. Malam di perbatasan berubah menjadi neraka yang menghanguskan kejahatan dari dalam. Api masih berkobar di belakang mereka saat Kapten Jaya dan timnya berlari ke arah hutan perbatasan. Ledakan di markas mafia telah menghancurkan sebagian besar gudang senjata dan narkotika, tetapi mereka belum aman. Sirene berbunyi di kejauhan, menandakan bahwa bala bantuan mafia sedang dalam perjalanan. "Terus bergerak, jangan berhenti," perintah Jaya. Matanya tajam menatap ke dalam kegelapan hutan yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan mereka. Tiba-tiba, suara tembakan kembali menggema. Dari balik pepohonan, kelompok mafia yang berhasil selamat telah lebih dulu menunggu mereka. Dengan peralatan night vision, Kopassus langsung membalas serangan dengan tembakan presisi. Beberapa musuh jatuh tanpa sempat menyadari dari mana peluru datang. Namun, mafia memiliki keunggulan jumlah. Dari segala arah, bayangan-bayangan bersenjata mulai mengepung mereka. "Mereka sudah siap di sini. Kita masuk ke perangkap," desis Sersan Bima, napasnya berat. Kapten Jaya tahu mereka tak bisa bertahan dalam pertempuran terbuka. "Pisahkan tim, gunakan formasi bayangan," instruksinya cepat. Tim Kopassus langsung berpencar, bergerak dalam diam seperti hantu di antara pepohonan, menggunakan taktik hit and run untuk melemahkan musuh. Jeritan para mafia yang terkena serangan mendadak mulai terdengar satu persatu. Namun, saat mereka hampir berhasil menerobos kepungan, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Kendaraan berat mafia datang membawa lebih banyak pasukan. Pertempuran baru saja dimulai, dan mereka masih jauh dari kata aman. Di tengah hutan yang gelap, suara tembakan mulai mereda. Kopassus berhasil melumpuhkan sebagian besar anak buah mafia, tetapi ancaman belum berakhir. Dari kejauhan, suara deru kendaraan mendekat, bala bantuan musuh semakin banyak. Kapten Jaya melirik ke arah Rahmat yang masih lemah, sementara timnya mulai kehabisan amunisi. Mereka harus bergerak lebih cepat. Namun, sebelum bisa melangkah lebih jauh, suara langkah berat terdengar mendekat. Dari balik pepohonan, seorang pria tinggi besar dengan wajah penuh luka perang muncul, Gustavo. Di tangannya, sebilah parang besar berkilat dalam temaram malam. "Aku sudah kehilangan bisnis bernilai miliaran gara-gara kalian," suaranya rendah namun penuh kemarahan. Dengan tatapan dingin, ia melempar senapannya ke tanah. "Aku tak butuh peluru untuk membunuhmu," katanya sambil mengacungkan parang ke arah Kapten Jaya. Jaya menatap musuhnya dengan tatapan tajam. Ia paham bahwa Gustavo bukan sekadar mafia biasa, dia adalah mantan tentara bayaran yang terbiasa bertahan hidup di zona perang. Dengan tenang, Jaya melepas ranselnya, menarik belati dari sarungnya. "Kalau begitu, mari kita akhiri ini dengan cara yang layak," jawabnya. Dalam sekejap, pertarungan sengit pun dimulai.
Parang dan Belati beradu dalam kilatan cepat, masing-masing mencari celah untuk membunuh lawannya. Sementara Kopassus bertahan dari serangan mafia lainnya, duel hidup dan mati antara dua petarung ini akan menentukan nasib seluruh misi mereka. Parang Gustavo meluncur ke arah leher Kapten Jaya dengan kecepatan kilat. Namun, Jaya yang sudah terlatih membaca pergerakan musuh berhasil menunduk tepat waktu, membiarkan angin dingin hutan menyapu rambutnya. Dalam satu gerakan cepat, ia memutar tubuh dan menghunjamkan Belati ke arah perut Gustavo. Tapi lawannya bukan orang biasa. Gustavo menangkap tangan Jaya dan membantingnya ke tanah dengan kekuatan brutal. Tanah lembab hutan bergetar ketika tubuh Jaya menghantamnya, napasnya sesaat tercekat. Gustavo tertawa dingin. "Kau bukan tandinganku, Kapten," katanya, mengayunkan parang ke arah Jaya yang masih berusaha bangkit. Namun, dengan refleks luar biasa, Jaya mengangkat lengannya dan menahan serangan dengan belatinya. Percikan api kecil muncul saat dua senjata itu bertemu. Dengan gerakan mendadak, Jaya menendang lutut Gustavo, membuat tubuh besar itu limbung. Inilah kesempatan yang ia tunggu. Dengan kecepatan penuh, ia menghunus belatinya ke dada Gustavo, tepat menembus jantung. Mata Gustavo membelalak tak percaya. Darah mengalir dari bibirnya saat ia meraih bahu Jaya, mencoba bicara, tetapi hanya gumaman tak jelas yang keluar. "Permainan sudah berakhir," bisik Jaya, sebelum menarik belatinya kembali. Tubuh Gustavo jatuh ke tanah, tak lagi bergerak. Namun, kemenangan ini belum berarti mereka aman. Dari balik pepohonan, suara kendaraan mafia semakin mendekat. "Mereka datang lebih banyak," teriak Sersan Bima. Jaya menarik napas dalam, matanya menyapu timnya yang mulai kelelahan. "Kita harus keluar sekarang, atau kita semua mati di sini," katanya. Hutan perbatasan kini berubah menjadi arena terakhir yang menentukan apakah mereka akan bertahan hidup atau terkubur di tanah asing ini. Langit di atas hutan perbatasan mulai berubah warna, menandakan fajar hampir tiba. Namun, bagi Kapten Jaya dan timnya, malam ini masih jauh dari selesai. Dari kejauhan, suara mesin kendaraan berat semakin mendekat, menandakan bahwa mafia telah mengerahkan seluruh pasukannya. "Kita tak bisa bertahan di sini lebih lama," ujar Jaya sambil mengangkat radio. "Eagle One, di mana posisi kalian?" Suara statis terdengar sebelum akhirnya suara dari markas menjawab, "Helikopter dalam perjalanan. Eta 10 menit. Tahan posisi." Jaya mengumpat pelan, 10 menit adalah waktu yang terlalu lama dalam situasi seperti ini. "Bima, siapkan perimeter pertahanan. Kita harus bertahan sampai mereka datang," perintahnya. Tim Kopassus segera bergerak, mengambil posisi di antara pepohonan dan semak-semak, menyiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Dari kejauhan, kilatan lampu kendaraan mulai terlihat, diikuti suara teriakan dan deru mesin. Mafia datang dalam jumlah besar, bersenjata lengkap. Tiba-tiba, rentetan peluru pertama dilepaskan. Kopassus membalas dengan tembakan terarah, menumbangkan musuh satu persatu. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. "Mereka mengepung kita," teriak salah satu prajurit. Di tengah baku tembak yang semakin sengit, suara gemuruh dari atas terdengar. Helikopter penyelamat akhirnya tiba. Dengan cepat, tali diturunkan. "Cepat naik," perintah Jaya, menembak ke arah musuh sambil melindungi timnya. Satu persatu, anggota tim naik ke helikopter, tetapi musuh semakin mendekat. Saat Jaya hendak naik, sebuah peluru mengenai lengannya. Ia terhuyung, hampir terjatuh. Namun, Bima dengan sigap menariknya ke atas. Helikopter mulai naik, meninggalkan musuh yang masih menembaki mereka dari bawah. Jaya menatap ke bawah, markas mafia hancur, Gustavo mati, dan perbatasan akhirnya bersih dari teror. Tapi perang mereka belum benar-benar selesai. Helikopter melaju kencang menembus langit pagi, meninggalkan hutan perbatasan yang kini dipenuhi asap dan api dari kehancuran markas mafia. Di dalam kabin, suasana hening. Napas para prajurit masih berat, adrenalin mereka belum sepenuhnya surut. Kapten Jaya duduk bersandar,
menekan lukanya yang terus mengucurkan darah. Kita berhasil, gumamnya, meski rasa nyeri masih menusuk tubuhnya. Rahmat, yang kini dalam kondisi lebih stabil setelah mendapatkan perawatan darurat, menatap Jaya dengan mata penuh penghargaan. "Terima kasih, kalau bukan karena kalian, aku sudah mati tadi malam," katanya lemah. Setibanya di pangkalan militer, mereka disambut dengan sorak kemenangan. Misi mereka membersihkan perbatasan dari genggaman mafia telah sukses, tetapi Kapten Jaya tahu ini bukan akhir dari segalanya. Saat ia melapor ke atasannya, seorang pejabat intelijen senior mendekatinya dengan ekspresi serius. "Gustavo hanya satu dari banyak kepala ular. Masih ada jaringan yang lebih besar di belakangnya," katanya. Jaya hanya mengangguk. Ia sudah lama tahu bahwa perang melawan kejahatan tak pernah benar-benar selesai, selalu ada musuh lain yang bersembunyi dalam kegelapan. Malam itu, Jaya berdiri di depan jendela markas, menatap bulan yang menggantung di langit. Ia mengingat kembali tatapan penuh kebencian Gustavo sebelum mati, suara tembakan di hutan, dan wajah-wajah anak buahnya yang bertarung sampai titik darah penghabisan. Misi ini telah usai, tetapi pertempuran lainnya pasti akan datang. Dengan napas panjang, ia mengepalkan tangan. "Kami akan selalu ada di bayangan," bisiknya pada dirinya sendiri. "Dan kami akan selalu menang." Di kejauhan, sirene patroli berbunyi, menandakan bahwa dunia yang mereka lindungi tetap berjalan karena keberanian mereka di dalam kegelapan.